Bang Noel, saya ingin ke Bang Noel. Bang Noel, tadi ya Bang Noel mengatakan di awal bahwa ini bagus untuk memberikan peluang kepada generasi muda, kaum-kaum muda untuk memimpin. Tapi ternyata ada kaum muda yang mau turun ke jalan Bang, protes soal hasil uji materi MK ini. Iya, yang dia protes kan hasilnya, bukan substansinya. Tadi kawan-kawan BEM UI, kawan-kawan mahasiswa yang hadir di sini, saya yakin mereka sepakat soal kepemimpinan kaum muda. Nah, persoalan ada problem di Mahkamah Konstitusi, ya silakan aja kritik mahkamahnya. Jangan dikritik substansinya. Tadi kawan-kawan BEM Fakultas Hukum UI kan dia bilang, kami setuju dengan soal kepemimpinan kaum muda. Kami tidak punya masalah dengan itu. Yang kami masalahkan kenapa tergesa-gesa keputusan itu. Gitu. Itu adalah persoalan teknis yang menurut saya bukan domainnya untuk ngebahas soal itu. Jadi biarkan saja itu problem di mahkamahnya, silakan kawan-kawan mahasiswa, mereka punya hak secara konstitusional, punya hak secara demokratik untuk melakukan protes, silakan protes aja. Itu hak kawan-kawan dan itu harus kita dukung. Jangan dibiarkan yang namanya kekuasaan itu ugal-ugalan, entah itu di eksekutif, yudikatif atau di legislatif. Kita tetap harus patuh terhadap demokrasi yang sudah kita bangun. Jangan sampai kita alergi terhadap wacana-wacana yang terkait dengan perubahan, kemudian persoalan demokrasi. Jadi menurut saya sekali lagi, saya lihat rakyat hari ini sepakat dengan kepemimpinan kaum muda. Harus kita lawan yang namanya cara berpikir korup para politisi tua. Itu saran saya buat kawan-kawan anak muda, tetap semangat. Bung Karno sampai pernah menyatakan bahwa siapkan aku 10 anak muda, saya akan tundukkan dunia. Okay. Itu anak muda. Oke. Tapi saya mau kembali lagi nih ke mahasiswa. Sebenarnya kamu permasalahkan, Daniel, proses dari persidangannya atau hasilnya sebenarnya yang bikin kalian gerah? Gini Mbak, kami di sini melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the Constitution sedang hancur. Begitu ya. Tapi di sini Mas Noel dan teman-teman lainnya mungkin hanya mempedulikan soal politik-politik elektoral. Tapi bagi kami ini jauh lebih besar dari itu. Bapak-bapak jangan berharap ada pemimpin muda kalau misalkan sampai sekarang Mahkamah Konstitusi, sampai sekarang hukum masih dijadikan mainan dari penguasa gitu. Jangan harapkan ada kepemimpinan anak muda, karena kami anak muda males. Kalau melihat bagaimana kondisi hukum yang ada sekarang, kondisi penjaga konstitusi yang ada, yang sudah hampir hancur gitu. Jadi jangan selalu apa-apa politisi anak muda, tapi nggak pernah peduli dengan apa yang jadi isu anak muda, apa yang jadi concern anak muda, dan sekali lagi justru ini yang membuat anak muda malas terjun ke dalam dunia politik. Oke, baik. Begitu Mas. Nah inilah tugas kawan-kawan mahasiswa, tugas-tugas anak muda. Setiap kita punya tugas sejarah. Saya ketika masih muda dan mahasiswa, saya menentukan pilihan politik saya di 98. Tumbanglah Orde Baru. Nah hari ini kawan-kawan mahasiswa BEM UI, lawan aja. Setiap anak muda itu punya sejarah masing-masing dan punya tugas sejarah masing-masing. Lakukan sejarah itu. Tidak pernah namanya sejarah membatasi gerakannya. Lakukan, kawan-kawan BEM, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan anak muda. Apalagi hari ini 52% penentu kemenangan dan penentu perubahan untuk Republik ini ada di tangan anak muda. 52%. Oke baik. Nah sekarang saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry ini di ujung-ujung agak sedikit membingungkan ya. Ada yang mengkritik MK-nya tapi juga tampaknya setuju dengan hasilnya. Bang Ferry melihatnya bagaimana? Oh tidak bisa, dalam berbagai konsep hukum dan demokrasi proses juga berkaitan dengan hasil. Kalau prosesnya sudah salah, hasilnya sudah pasti salah meskipun terlihat benar. Jadi harus kita baca putusan MK ini, labirin relasi kekeluargaannya luar biasa dan akibatnya putusannya juga harus dinyatakan ini ada kepentingan keluarga di dalamnya. Yang saya dan mungkin yang lain maksud soal dinasti politik itu jelas. Ya. Dalam berbagai referensi, silakan buka referensi, kalau sudah bicara political dynasties, yang dimaksud dalam buku adalah politik kekerabatan kekeluargaan. Iya, masalahnya besar karena itu bukan pilihan kita. Bang, jadi kan diceritakan dalam buku itu adalah kalau memberi ruang-ruang lebih banyak untuk kepentingan keluarga daripada kepentingan umum itu salah. Yang kita permasalahkan, tunggu dulu. Sebentar, Manuel, kita dengar dulu. Silakan. Keluarga istana pasti. Yang mana keluarga yang istana. mana? Biar kita tahu. Baik itu Gibran, Kaisang, Bobi, semua kepentingannya apa? Penting sekali bagi demokrasi. Saya mau jelaskan. Kalau konstitusi kita bilang setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, itu artinya
Negara harus memberikan ruang yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kalau kemudian apa yang diputuskan MK, sistem politik kita memberikan ruang kepada generasi tertentu karena relasi kekeluargaan, itulah political dynasties. Kita tidak sama sekali membicarakan monarki sistem, karena itu bukan sistem kita. Bapak ibu bangsa kita sudah wanti-wanti, termasuk Bung Besar, Bung Karno. Seluruh ibu bapak bangsa kita bicara, kita tidak akan memilih sistem monarki karena itu bukan pilihan kita. Kita juga tidak pilih pilihan barat, tidak pilihan timur, tapi pilihan kita sendiri sebagai negara merdeka. Pilihannya tidak mengistimewakan anak siapapun. Silakan Bang Noel, tampaknya ingin menambah. Nah inilah insinuasi yang seperti ini yang akhirnya tidak ada. mendidik. Saya menyebutkan Bang Ferry. konstitusi, silakan Apa sebutkan kepentingan Pak konstitusinya. Jokowi? Oh sangat besar kepentingannya. Anaknya Baik, Bang diberikan Ferry. tempat, ketua MK Tempatnya adalah apa? iparnya. Tempatnya yang di mana? Ini ruang untuk mencalonkan menjadi presiden, Bang. Oke, Salah atau silakan tidak? Bang Noel. Bang Noel. Salah besar Salahnya kalau di mana? politik dinasti. Gini, tinggal Kenapa gini, kalau tidak nggak semua setuju, orang punya tolak. Loh, Kan hari ini dari begitu, nggak dari susah. dari Secara kemarin saya moral nggak menolak, susah kok. hari ini saya menolak. Yang aneh adalah Problemnya apa? orang-orang demokratis bicara demokrasi dikaitkan dengan reformasi, tapi tidak bicara tegas soal penolakan regenerasi yang sifatnya dinasti. Bung, justru kita Sebentar, menolak silakan, yang Bang namanya Noel. dinasti politik. Noel, Tapi saya kasih kenapa jalan diam tengah. ketika Sebentar, ada Bang. praktek politik dinasti yang sudah berlaku puluhan tahun di partai politik pada diam. Tapi ketika Pak Jokowi melakukan hal ini, itu Kita menjadi sasaran menolak tembak. Kita mau dinasti dengar partai suara Bang politik Luhut dari dulu deh. lama, Bang. Kenapa persoalan Rempang pada diam, persoalan anak Pak Jokowi Baik, pada Bang, diam? Bang, ini Saya semakin mau kasih melebar, jalan ini tengah. semakin Gini, melebar. Kita gini, fokus gini. dulu ini soal pro dan kontranya. Saya 1 menit aja. Itu. 30 second. Saya mau ambil yang menyangkut pemuda tadi. Kita ini hipokrit sebenarnya. Kalau bicara untuk memperjuangkan aspirasi kaum muda, perjuangkan Iya. presidensial threshold 20% itu dihapus. Nah itu sepakat, nah itu Iya kan? kayak begitu substansi itu. Berarti yang MK setuju tuh. memutuskan sesuatu yang benar-benar untuk menghapus diskriminasi. Jadi ada kerancuan. Jadi kita kembali ke pokok masalah supaya jangan kita terjebak. Ya. Memang lembaga ini menjadi sorotan serius hari ini MK. Bisa saja ini adu domba yang dilakukan dari kelompok mana kita tidak tahu. Iya. Bisa merugikan Presiden Jokowi, bisa merugikan partai Nah. politik, bisa merugikan semua yang berbincang di sini. Menurut saya, Oke, dihapus Bang Ruhut. saja. Kalau Baik, memang Bang sudah Ruhut. bikin rumit, hapus. Hapus Oke. MK aja. Kalau Oke, soal baik. Bang ambang Ferry, kita batas tahan itu, dulu, kita dengar suara Bang sebentar Ruhut Pak, kalau soal ambang batas pencalonan presiden itu putusan MK bilang open legal policy. Oh gitu ya? Oke, baik. Bang Ruhut, silakan Bang Ruhut, komentar Anda. Terima kasih Mbak. Apa yang dikatakan adik kita BEM FHUI itu benar. Awal beliau kan mengatakan, semua masalah ini kan yang bikin kita juga berdebat karena caranya. Kuncinya di situ kok. Ini adik kita BEM FHUI ini baik sekali, hebat. Saya bangga lihat FHUI. Ya, caranya ini yang buat ya. Dan saya di satu TV tadi, wah, abang panas dong kalau begitu. Saya nggak panas. Yang saya lihat semua yang panas. Tapi saya mohon tetap kepala kita harus dingin. Ya, seperti BEM FAUI mengajak semua mau demo besok juga tolong. Ya, kita suasana ini udahlah. Ada persoalan, sekarang ini kan ada persoalan nih. Ya bagaimana kita bikin menjadi minimalis. Udah itu kita hilangkan. Kita memasuki pesta demokrasi kok. Ya. Di sini saya bukan membanggakan ketua umum saya, ya, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Haja, ya, Haja. Kami semua hiruk pikuk ini pengendalian diri. Oke. Kalian turun ke bawah karena itu ya jangan nanti kaget. Nyatanya sebelum survei kami jauh sekali loh. PD Perjuangan itu akan menang. Oke. PD akan Perjuangan menang besok kira-kira Pak Ganjar sama siapa Bang? Ah? Diumumkan sama siapa Bang? Ah, Ada kejutan itu. apa Bang? Ini penasaran banget nih pemirsa Bang. Itu yang saya katakan, kami ini disiplin. Ibu selalu mengajari etika. Ya, etika itu kita kedepankan. Tapi soal selentingan kabar malam ini Bu Mega bertemu dengan Pak Mahfud, apakah kira-kira jangan-jangan Pak Mahfud? Saya tegas, jangankan saya lah, Pak Joko Widodo kurang apa projo, ya, meminta. Ayo dong, yang kemarin itu, beliau mengatakan, ojo kerasa gerusu,
Ya. Oco ke susu, jangan buru-buru. Kalau kami, kalau ditanya kepada kader PDI Perjuangan, termasuk Pak Jokowi, nggak ada, kita tegak lurus, nggak ada kami yang berani mendahului Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Riza Patria. Bang Riza, melihat polemik ini, apakah kalau saya tadi juga sempat berbincang di program sebelumnya bahwa tampaknya ini mengencourage Gibran Raka Buming Raka. Nah, dengan kondisi seperti ini, mendengar suara ada rencana mau demonstrasi dari mahasiswa tanggal 20-an begitu. Kemudian juga ada yang kontra mempertanyakan proses mekanisme sidang ini. Apakah tetap akan pada Gibran? Apakah itu masih besar kemungkinannya, Bang Riza? Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mahasiswa demo bagi saya wajib. Supaya punya semangat juang. Supaya punya idealisme, supaya energik, supaya punya suara yang lantang. Mahasiswa begitu. Ya bukan nggak boleh belajar, tapi demo ya pada saatnya memang harus demo gitu. Itulah mahasiswa. Yang penting substansinya disampaikan secara baik, ya kan? Bukan asal demo, ya kan? Kemudian kedua, jangan anarkis, tertib. Saya kira teman-teman mahasiswa sekarang sudah tertib, tidak anarkis, punya substansi. Saya bangga dengan teman-teman mahasiswa. Pertanyaan saya belum terjawab, Bang Riza. Pertanyaan saya belum terjawab mengenai Yang Gibran kedua, tadi. sebelum ke situ gini, Mbak Novi, Mbak Tisa. Jadi Indonesia ini kan negara demokrasi terbesar ketiga. Tapi kita harus jujur, kita masih berproses, masih belajar. Contoh tadi disinggung, soal parlemen threshold, presiden threshold. Bang Ferry, kami Partai Gerindra termasuk yang ingin 0%. Presiden threshold. Parlemen threshold 0%. Saya pimpinan Pansus. Saya Komisi 2 pimpinan. Padahal, jangan lupa, padahal Partai Gerindra ya, pemenang kedua pemilu. Artinya, teman-teman mahasiswa, kami diuntungkan sebetulnya dengan 20%. Tapi kami tidak pernah mementingkan pribadi. Bapak Prabowo tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi, sekalipun jelas-jelas mau nyapres, tidak mementingkan kepentingan partai, selalu mementingkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Kami suarakan. Dan kami meyakini itu yang terbaik. Kami berbeda yang dengan PDIP umpamanya, dengan Golkar umpamanya, nggak apa-apa. Itu dinamika, itu diskusi. Tapi ketika diputuskan oleh satu regulasi, oleh undang-undang, ya kami harus patuh. Itulah warga negara yang baik. Itulah, sebentar, itu partai politik yang baik. Baik. Jadi kami patuh dan taat. Ya. Saya pertanyaannya sederhana. Kalau benar Gerindra ingin memperjuangkan aspirasi kaum muda, kapan Ketua Umum Gerindra dipimpin kaum muda? Di internal dulu. Sederhana jawabnya. Bapak Prabowo itu cek sejarahnya. Sejak dulu hingga hari ini selalu mendidik, membina, menyekolahkan, bahkan mohon maaf, memodali usaha sekolah ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, ke luar negeri. Jumlahnya banyak sekali. Baik. Ketua umumnya, Ya, posisi ketua nanti umum. dulu. Yang kedua, ini karakter dulu, sifat karakter, sikap beliau. Beliau selalu memberi kesempatan yang luas. Lihat di Partai Gerindra, banyak anak muda, motor penggerak partai anak-anak muda. Orang-orang tua senior di Partai Gerindra, Tut Uri Handayani. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, masing-masing dari kita memiliki pandangan yang berbeda mengenai hasil putusan dari MK ini, mengenai pro dan kontra. Ada setuju dengan apa yang dikeluarkan oleh MK mengenai batasan usia dari calon presiden dan calon wakil presiden. Ada juga yang kontra. Lantas bagaimana kemudian kita memantau soal perbedaan ini, melihat soal perbedaan ini? Langsung saja kami mengajak untuk bergabung yaitu Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan pesannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang sama saya hormati dan juga para narasumber yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat walafiat.
Yang kedua, kita bersyukur ada satu perkembangan walaupun penuh dengan polemik dalam dinamika politik kita akhir belakangan ini. Saya hanya menyitir satu hadis yang Nabi Baginda Rasul sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita seluruh warga negara Indonesia, wabil khusus umat Islam yang menjadi umat yang mayoritas, bisa menyadari betapa pentingnya kita menjaga bangsa dan negeri ini. Rasul sampaikan kepada kita, khamsun bi khamsin. Ada 5 perkara, apabila 5 perkara ini dilakukan, maka siap-siap akan datang 5 bencana besar dalam satu bangsa. Yang pertama kata Nabi, mana qada qaumul ahda ila sulitu alaihim aduhum. Tidaklah satu kaum itu dia melanggar ikatan janjinya atau merusak konstitusi bahasa kita. Ila sulitu alaihim aduhum. Kecuali mereka nanti suatu saat akan diterkam oleh musuh-musuh mereka. Ingat, musuh kita bukan seperti Israel melawan Palestina. Musuh kita hari ini melawan kapitalis. Kita tidak anti dengan kaum muda. Bahkan banyak kaum muda diberikan kesempatan di dalam sejarah Islam. Bagaimana mereka punya peran. Tapi pemuda yang bagaimana bukan pemuda hasil pencitraan dan hasil bangunan teras. Pemuda yang berkualitas, pemuda yang punya wawasan ke depan, pemuda yang betul-betul mereka mampu bisa menjawab. Ingat, memilih ke depan bukan sekadar elektabilitas, tapi harus kita punya pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan bangsa hari ini dan menjawab tantangan kita ke depan. Ini adalah perannya para politisi. Rakyat sudah bukan lagi orang bodoh. Rakyat kita semua bukan lagi orang-orang yang ada di belakang. Sandiwara apapun yang mereka mainkan, kita hanya tersenyum melihat bagaimana permainan sandiwara. Dunia ini memang betul penuh menantang sandiwara. Tapi sadarlah, jangan terlalu berlebihan. Bersandiwara nanti Anda terterkam dengan skenario Anda sendiri. Harus sadar, dunia berputar. Ingat kita punya Allah, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan kita tutupi segala nilai kebenaran. Semuanya akan terungkap dan akan terbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayahnya. Dan semoga keputusan MK yang hari ini barangkali pahit dan juga ada yang manis. Ingat, ini adalah keputusan akan menjadi ujian buat siapapun yang akan nanti bisa memegangnya. Dan juga ujian buat Mas Gibran, saya katakan. Sejauh mana loyalitasnya? Ujian buat kita semua dan sejauh mana loyalitasnya. Mudah-mudahan inilah 2 dilema yang kita hadapi semua. Moga-moga kita menjadi bangsa yang besar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sumarsono dan terima kasih semua para narasumber kami, Bang Riza, Bang Panel Barus, Bang Noel, Bang Ferry, kemudian juga Bang Faisal dan juga Bang Ruhut sudah bergabung bersama kami selama 1,5 jam belakangan ini di Catatan Demokrasi. Akhir kata, saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.